Ya, selamat petang, salam sejahtera, sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ke kelas Prodi Manajemen ya, Business Intelligence. Dua kelas saya gabungkan ya. Ada kelas MC sekian dan MC sekian ya. Ini ada Muhammad, ada Chandra, ada Avan, ada Altisimo, ada Eka, ada Faradika, ada Faranti, Rizka, Ibnu, Iqbal, Karlina, Lulu, Nini, Satrio. Ya, oke. Oke, saudara, senang sekali berjumpa dengan Anda ya. Salam kenal dari saya ya. Saya Pak Ucu Darussalam ya. Biasa dipanggil Pak Ucu gitu aja ya. Oke, mata kuliah kita ini adalah Business Intelligence ya untuk prodi manajemen. Nah, saudara-saudara, tentu ya kan Anda mata kuliah ini sangat tepat berada di dalam wilayah itu prodi manajemen ya karena itu ada motivasi-motivasi yang mendasari kenapa harus ada mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini lebih banyak dikembangkan oleh orang-orang ilmu komputer ya. Tapi lebih tepat lagi yang mengembangkan secara framework ya atau secara kerangka kerja itu adalah orang-orang yang menekuni ya ilmu bisnis seperti Anda ini ya. Nah, bisnis intelligence, saudara-saudara, ini adalah itu hal yang sangat terbaru ya di dalam kita menjalani proses bisnis di era sekarang ya. Zaman sekarang ini, saudara-saudara, kalau kita tidak mengadopsi yang namanya teknologi informasi dalam doing bisnis, maka bisa dipastikan perusahaan atau juga company itu akan ketinggalan ya. Oke. Nah, goal akhir daripada bisnis intelligence ini adalah membuat keputusan ya. Jadi betul bisnis intelijen ini goal akhirnya adalah itu membuat keputusan yang strategik ya. Keputusan strategik itu keputusan yang tentu menguntungkan bagi perusahaan ya. Keputusan yang menyelamatkan perusahaan ya. Keputusan yang meminimalkan resiko perusahaan ya. Keputusan yang dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan perusahaan ya. Jadi goal akhir daripada itu BI ini adalah bermuara di situ. Nah, seperti kita ketahui saudara-saudara, bisnis di era sekarang ini sudah berubah ya. Zaman dulu komputer atau ilmu komputer itu hanya digunakan untuk administratif ya, digunakan sebagai pelengkap atau pendukung administrasi ya, kurang lebih adalah sebagai pencatatan ya, sebagai mesin pencatatan. Nah, ternyata komputer dengan ilmu teknologi informasinya lebih daripada support administratif. Nah, ternyata komputer sekarang ini bisa dikembangkan menjadi satu konsep ya yang mendukung kemajuan daripada perusahaan di dalam melakukan itu usaha atau bisnisnya. Nah, seperti kita ketahui saudara, di dalam perusahaan atau company itu banyak sekali ya proses-proses bisnis ya yang itu pasti melibatkan yang namanya software ya, pasti melibatkan yang namanya teknologi informasi. Di situ ya ada data transaksi, ada data konsumen, ada data penjualan, ada data stok barang, ada data produksi, ada data supplier, ada data distributor, ya, data SDM, data katakanlah itu retailer. Datanya itu banyak sekali, unlimited, ya. Nah, data-data ini pasti ya merupakan hasil daripada transformasi digital. Jadi kalau perusahaan itu sudah berhasil menerapkan transformasi digital di dalam operasinya, maka bisa dipastikan dia memiliki banyak aplikasi, ya, aplikasi-aplikasi yang mendukung operasional perusahaan. Pasti dia memiliki yang namanya infrastruktur teknologi informasi. Dia pasti memiliki yang namanya katakanlah tata kelola pendukung itu transformasi digital, ya. Jadi tata kelola ini jangan diartikan organisasi saja ya, tapi juga peraturan dan kebijakan gitu kan yang memastikan ya kehadiran teknologi informasi itu berperan penuh di dalam mendukung atau mensukseskan operasional dari suatu perusahaan. Seperti ya. Nah, Pak, kalau eh, katakanlah banyak sekali ciri daripada
transformasi digital itu berhasil di dalam perusahaan, berarti banyak aplikasi, betul. Berarti banyak itu katakanlah infrastruktur teknologi informasi, betul sekali. Nah, outputnya apa dari semua itu? Outputnya adalah data. Nah, gitu ya. Jadi output semua itu data. Nah, suatu ketika perusahaan itu bingung, datanya itu banyak sekali. Data konsumen aja bisa ribuan atau juga jutaan, gitu ya. Data konsumen, apalagi perusahaan itu memiliki produk yang sangat itu global, ya. Dia juga punya cabang-cabang di mana-mana. Itu udah pasti datanya unlimited, ya, tidak terbatas. Nah, berarti bisnis intelijen, saudara-saudara, ya kan? Sekarang adalah sebagai cara baru untuk melaksanakan atau melaksanakan bisnis. Nah, cara barunya apa? Ya, cara barunya adalah bisnis intelijen itu ya bisa kita definisikan sebagai dari kacamata ilmu komputer ya, atau juga nanti bisa dikombin dengan kacamata daripada area bisnis ya kan. Dia adalah gitu kan suatu metode dan model ya, suatu metode matematis ya dan analisis ya yang mengolah ya, mengolah data untuk diproduksi informasi dan pengetahuan. Untuk apa? Untuk dihasilkan keputusan ya, untuk dihasilkan pengambilan keputusan supaya dapat meningkatkan revenue ya dari suatu usaha. Nah, gitu ya. Jadi definisi ini bisa kita tambahkan. Definisi daripada business intelligence ini gitu kan, secara computer science ditambahi dengan definisi daripada ilmu bisnis ya. Dia adalah set of mathematical model and analysis methodologies ya that cultivate atau exploit available data to generate information and knowledge useful for complex decision making process in order to enhance the business process gitu ya. Jadi yang penting itu adalah di belakangnya in order ya, to empower, to enhance, to increase ya, yang bersifat menguntungkan bagi perusahaan. Nah, gitu ya. Halo, ada pertanyaan saudara? Silakan kalau ada pertanyaan ada silakan itu silakan menulis di kolom chat atau juga bisa raise hand ya supaya bisa saya ketahui ya. Halo saudara. Jadi BI ini saudara, dia adalah merupakan konsep ya, konsep matematik dan konsep analitik gitu kan yang mengolah data untuk dirubah, dikonversi menjadi informasi dan pengetahuan ya, supaya apa? Supaya dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan gitu ya. Nah, keputusan kemana? Pasti keputusan adalah yang bersifat atau bermuara kepada pengembangan, ya, kemajuan, ya, atau juga penyelamatan dari perusahaan yang saat ini Anda tekuni. Nah, gitu ya. Jadi, saudara-saudara, BI itu sangat penting. Kalau zaman sekarang perusahaan itu tidak memiliki yang namanya konsep BI, ya, business intelligence, udah dipastikan gitu kan, dia tidak akan memiliki nilai kompetitif lebih jauh. Ya, sebagai contoh gitu kan, saat ini rame di Indonesia ini mobil listrik. Ya, siapa yang tidak kenal mobil listrik di Indonesia ini? Ya, pasti tahu. Kenapa mobil listrik ini bisa masuk ke Indonesia dan bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah existing, yang sudah menguasai pasar Indonesia atau juga pasar global. Kenapa? Karena dia punya pengambilan keputusan yang berbasis kepada data. Ya, ternyata ada loh ya konsumen atau juga segmen pasar yang itu membutuhkan suatu kendaraan yang tidak merepotkan dari sisi perawatan, dari sisi BBM, dari sisi lifetime. Ada konsumen yang seperti itu. Ya, ternyata itu dari mana diperoleh bahwa ada konsumen atau segmen pasar yang membutuhkan produk seperti itu. Dari mana dia mendapatkan keputusan seperti itu atau pengetahuan seperti itu, knowledge ya, pengetahuan bahwa ada segmen pasar di Indonesia ini yang membutuhkan produk seperti itu. Dari mana? Dari ini ya, dari analisis data ya, dari analisis data, dari survei boleh, survei pasar boleh, boleh juga dia meng-hire konsultan ya, dia juga juga bisa itu bisa itu menggunakan itu
Google Analytics ya untuk mengetahui perilaku konsumen Indonesia macam-macam. Yang penting adalah dia dapat data, ya. Dia dapat available data untuk menganalisa perilaku konsumen mobil atau kendaraan di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga dia bisa menghasilkan pengetahuan. Pengetahuannya bahwa ada ya segmen pasar yang besar, ya. Jadi tadi pengetahuannya apa? Ada segmen pasar yang besar yang membutuhkan kendaraan yang tidak merepotkan penggunanya. Nah, gitu ya. Dari situ saudara dia dapat pengetahuan. Kemudian keputusannya apa? Keputusan adalah ya kan dia harus investasi untuk membangun pabrik mobil listrik. Nah, gitu ya. Disitulah dia membuat satu membuat satu bisnis plan, ya bisnis plan bahwasanya ada kurang lebih sekian persen. Nah, dia harus bersaing, mampu berkompetisi dengan produk-produk kendaraan yang sudah menguasai di Indonesia ini. Nah, itu salah satu contoh, saudara-saudara, pengambilan keputusan yang berbasis kepada pengolahan data untuk dihasilkan informasi, dihasilkan pengetahuan, dan dihasilkan keputusan. Sehingga apa? Yang mobil listrik itu nyatanya diterima oleh orang Indonesia. Betul analisa daripada perusahaan mobil listrik ini. Itu ya contohnya ya. Halo, bisa dipahami ya? Halo. Bisa, Halo, Pak. iya Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Nah, Ya, itu ya. Pak. Terima kasih. Jadi urut-urutnya gitu sebagai contoh yang saat ini kelihatan di depan mata kita, ya. Dan juga contoh-contoh yang lain yang itu juga bisa nanti Anda generate sendiri, ya. Saudara-saudara, Anda sebagai seorang bisnis, sebagai pelaku bisnis, pekerjaan yang paling sulit di dalam bisnis itu apa? Ada yang bisa menjawab? Membantu saya? Apa pekerjaan yang paling sulit di dalam bisnis? Jangan lupa ini. Apa ini? Halo? Halo? Membuat keputusan, Pak. Nah, betul. Yang paling sulit dalam dunia bisnis itu ini. Kenapa sulit membuat keputusan? Ya, karena Anda tahu, bisnis itu berubah, berubah tidak pasti. Contoh, ya, hari ini kita dihadapkan pada situasi krisis energi. Betul kan? Siapa yang menyangka terjadi krisis energi gara-gara perang? Ada yang tahu? Ya kan? Sebelumnya kan nggak ada yang tahu. Nah, itu salah satu contoh, ya kan? Bahwa dunia bisnis tidak pasti. Ya, kadang menguntungkan, kadang merugikan, kadang juga apa itu ya situasinya adalah itu dynamic, random, volatile, ya dinamis berubah, ya random, acak, ya volatile, bergerak tidak pasti, ya bergerak naik turun, uncertain. Nah, sehingga apa saudara-saudara? Sehingga pelaku bisnis itu harus bisa mempertahankan perusahaannya. Kenapa? Karena itu adalah itu aset investasi dari investor. Kalau dia tidak bisa maintain perusahaannya di tengah-tengah ketidakpastian ini secara global, sudah pasti dia kalah, kolaps. Nah, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan gitu kan yang tidak mampu berkompetisi. Kenapa? Karena gara-gara dia tidak bisa mengambil keputusan di sini. Nah, gitu ya. Ini yang sangat penting ya. Ini tentu adalah terkait dengan ilmu manajemen Anda. Sehingga apa saudara? Karena ini adalah pekerjaan yang paling sulit di dalam perusahaan dan sangat sangat menentukan atau decisif momen gitu ya. Maka harus ada suatu metode ya di dalam pengembangan atau juga menjalankan bisnis di era sekarang. Apa? Ya ini BI, Business Intelligence. Gitu ya. Jadi BI ini sudah saudara gitu kan harus ada di dalam setiap unit perusahaan. Dulu orang ya kan hanya cukup teknologi informasi itu departemen teknologi informasi ngurusi aplikasi, develop database ya, kemudian develop jaringan, web dan lain-lain. Ya, yang sifatnya adalah operasional. Nah, sekarang ini harus ditambahi departemen teknologi informasi di perusahaan harus ditambahi paling tidak dua, ya. Departemen Big Data dan Departemen Business Intelligence. Nah, itu adalah tata kelola yang membuktikan bahwa perusahaan itu ya siap bersaing secara global. Kenapa? Karena perusahaan itu sudah mampu ya menganalisa situasi berdasarkan data available data. Ya. Untuk apa? Dihasilkan informasi. Untuk setelah informasi apa? Dihasilkan pengetahuan. Setelah pengetahuan apa? Keputusan atau kebijakan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu semuanya harus dilakukan oleh
orang-orang yang menguasai yaitu metode bisnis intelligence. Nah, gitu saudara ya. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh yang itu sudah saya sebutkan di tahun 2000 ya. Tahun 2000 kita tahu gitu kan, itu kolapsnya gitu kan perusahaan mobile phone yang sangat ternama di dunia. Ya kenapa? Karena dia terlalu asik, ya terlalu asik dengan katakanlah apa yang dia peroleh seperti itu. Ya. Kemudian juga logistic planning, ya, supply engine. Nah, itu juga harus ada pengambilan keputusan dengan cermat, ya, pengambilan keputusan dengan tepat, ya, cepat gitu kan, karena berbasis kepada analisa data, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, ya kan, orang mengambil keputusan, ya, itu membutuhkan suatu suatu bahan, ya, referensi. Kita tidak bisa, ya, mengambil keputusan itu tanpa adanya bahan atau referensi untuk dianalisa. Sehingga apa? Sehingga perusahaan di era sekarang ini gitu kan, itu harus terus mendapatkan pengetahuan, ya, informasi dan pengetahuan dari perusahaannya. Apalagi pengetahuan itu juga dikaitkan dengan dunia global, pengetahuan eksternal mengenai kondisi pasar, kondisi katakanlah ekonomi secara global itu juga dikombinasi. Sehingga apa? Sehingga pengambil keputusan di dalam perusahaan, baik itu di level katakanlah komisaris, ya, di level direktur, di level manajer, di level kepala, di level unit-unit strategik itu efektif mengambil keputusan. Nah, itulah manfaat-manfaat penting daripada BI itu diterapkan, ya. Jadi misalkan gitu kan, hari ini bahan bakar naik gitu kan, otomatis produksi terdampak. Ya, kenapa? Karena dulu menggunakan bahan bakar murah, sekarang bahan bakarnya mahal. Sementara produksi harus jalan terus. Ya, gimana caranya nyiasati ini? Nah, itulah gunanya adanya BI, ya, untuk menganalisa proses produksi. Supaya apa? Supaya tetap sementara perusahaan itu diminta menjaga harga barang tetap murah, tidak naik. Kan gitu, ya. Nah, akhirnya apa? Harus ada suatu metode bisnis intelligence di mana ini adalah dilakukan di dalam unit perusahaan atau departemen atau bagian yang khusus menangani analisa data untuk dijadikan informasi, ya informasi dihasilkan pengetahuan. Nah, supaya apa digunakan oleh pengambil keputusan strategis di dalam perusahaan Anda. Gitu ya. Kemudian timely decision, ya. Perusahaan itu berkompetisi, ya. Jadi kalau dia tidak memperhatikan kompetisi, ya kan pasti dia akan kolaps, ya. Di era sekarang ini kelihatan gitu kan, mobil-mobil buatan Jepang gitu kan, siapa yang nyangka, ya. Dikata 5 tahun terakhir ini gitu kan, begitu mobil listrik masuk gitu kan, oh udah berkurang itu pasarnya Jepang, ya. Siapa yang menyangka, ya? Kenapa? Karena berubah, pasar itu berubah. Jadi di dalam kita menjalankan proses usaha, ya pasti kita harus eh, bisa survival di segala macam perubahan. Ya, nah salah satunya adalah harus mampu berkompetisi. Berkompetisi, ya saya katakan tadi mobil listrik itu bisa dikatakan cukup berhasil. Kenapa? Buktinya dia bisa create market, ya, menciptakan market orang-orang yang membutuhkan mobil listrik tadi itu. Ya, itu. Saudara-saudara, inilah perbedaan pengambilan keputusan, ya, strategis di perusahaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, yang atas ini adalah zaman dulu. Ya, jadi murni manusia. Ya, kalau sekarang manusia dan teknologi informasi. Nah, gitu ya. Jadi tetap pengambilan keputusan adalah human, manusia. Ya, manusia saya sebutkan tadi sesuai dengan tata kelola perusahaan, ya. Ada komisaris, ada direktur, ada apa itu, ada investor, ada katakanlah semuanya, ya. Yang katakanlah punya otorisasi dalam pengambilan keputusan, ya baik itu di level paling bawah maupun sampai di paling atas. Nah, keuntungannya adalah BI itu dengan cepat. Ya, kenapa? Karena dia menyajikan informasi dari data, ya. Jadi siapa yang punya menghasilkan pengetahuan, ya? Yang menghasilkan pengetahuan adalah bisa manusia, bisa sistem. Ya, tadi saya contohkan gitu kan. Bagaimana perusahaan Cina itu mengetahui bahwasanya ada segmen market atau pasar yang membutuhkan kendaraan yang tidak merepotkan penggunanya. Nah, ternyata
ada data, sekian persen. Data itu gitu kan diolah menjadi informasi, ya, informasi tadi ya, ada data sekian persen orang butuhkan mobil listrik. Nah, mobil listriknya seperti apa yang dibutuhkan? Mobil listrik yang katakanlah tidak merepotkan penggunanya. Nah, itu pengetahuan. Ya, kemudian apa produknya? Di-developlah produk itu. Nah, untuk develop produk yang dibutuhkan, itulah keputusan yang dihasilkan dari katakanlah konsep bisnis intelijen. Ya, jadi siapa yang ngambil keputusan? Ya ini manusia ya disuplai ya informasi dan pengetahuan dari metode bisnis intelijen. Sehingga apa? Sehingga cepat, lebih akurat, lebih efektif, dan timely decision. Ya, bisa berubah-ubah. Nah, sebaliknya mobil listrik ini juga akan berubah lagi. Ya, mobil listrik zaman dulu pokoknya mobil pakai listrik. Sekarang tambah lagi mobil pakai teknologi-teknologi artifisial di dalamnya. Ya, di situ ada robot di dalam mobil. Mobilnya bisa berkawan dengan penggunanya. Begitu kita buka pintu, selamat pagi Pak, ya kan? Bapak mau kemana Pak? Ya kan? Nah, gitu ya. Bapak sudah ngopi belum? Nah, itu satu contoh bahwa market itu berubah. Nah, gitu ya. Saudara-saudara, di dalam ilmu komputer, ya, urut-urutannya adalah ada data dulu. Ya, data ini dia adalah gitu kan, inputan dari suatu proses, ya, inputan dari suatu sistem. Itu data secara ilmu komputer. Data itu belum bisa bicara apa-apa, ya. Data itu adalah eh, kita peroleh dari mana data ini? Data ini kita peroleh dari luaran-luaran aplikasi atau sistem yang ada di dalam perusahaan. Karena tadi pengertiannya BI itu adalah to cultivate the available data, ya, atau the existing data. Jadi data ini dari mana? Data ini adalah luaran-luaran semua sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan tadi itu. Yang itu adalah mencangkup semua proses bisnis yang diterapkan dalam perusahaan. Gitu ya. Nah, data ini dari mana kita perolehnya? Nanti kita jelaskan ya. Jadi urutannya adalah dari data yang belum bicara apa-apa, data itu fakta ya. Fakta mengenai kondisi existing dari suatu proses bisnis. Ya penjualan, ya transaksi, ya produksi, macam-macam data semua itu. Ya, data komplain dari data CRM ya, customer relationship management gitu ya. Itu semuanya data. Itu belum menjadi informasi. Nah, data mau kita sajikan informasi dan lebih tinggi lagi pengetahuan dan lebih tinggi lagi keputusan strategik itu wilayahnya bisnis intelijen. Nah, di sini ya, begitu. Halo, halo. Iya, Ya, Pak. Ya, Halo Pak. Pak. Iya, Ya, Pak. Pak. Halo, ya, Pak. oke. Ya, oke. Nah, saudara-saudara, ya kan, kalau begitu gitu kan, apa BI itu metode analisa. Metode analisa menggunakan apa? Menggunakan model matematik, ya, model matematik karena kita berusaha untuk menyajikan data itu secara informatif, akurat, ya, dan presisi. Dari mana kita bisa mengukur bahwa informasi dan pengetahuan itu akurat, presisi, ya, kemudian tepat, ya tentu adalah dengan model matematis, ya. Model matematisnya jangan khawatir ya kan, ya yang gampang-gampang saja ya, yang kita contohkan nanti dalam BI, ya. Nah, saudara-saudara, BI itu menjadi suatu kebutuhan bagi perusahaan. Kalau perusahaan itu tidak menyadari ini gitu kan, maka perusahaan itu pasti akan nggak kompetitif, kalah bersaing. Jadi kalau Anda saat ini bekerja pada suatu instansi atau perusahaan ya, departemen teknologi informasi ya kan, yang dulu ngurusi jaringan, aplikasi, development software ya, itu sekarang harus tambahi. Tambahi apa? Tambahi sebagai big data. Ada departemen big data yang mengumpulkan data-data semuanya. Nah, itulah harus ada big data. Ya. Yang kedua adalah departemen bisnis intelijen yang menggunakan big data tadi itu. Ya, jadi departemen teknologi informasi menyediakan sistem informasinya ya yang digunakan untuk operasional perusahaan. Outputnya apa? Data. Ya, sebagai representasi kerja daripada suatu proses bisnis. Sehingga apa?
Data-data itu dikumpulkan oleh siapa? Dikumpulkan oleh Departemen Big Data. Ya, Big Data itu bertugas untuk mengumpulkan data-data penjualan sekian tahun, khusus penjualan, data-data CRM, data-data keuangan, semua data-data itu adalah Departemen Big Data. Ya, kemudian setelah itu dikumpulkan, dianalis, diolah secara itu secara simpel gitu kan, diumpankan kepada Departemen Business Intelligence. Nah, tata kelola tadi itu saudara-saudara mensyaratkan perusahaan itu sekarang harus punya yang namanya BI arsitektur, ya. Jadi harus ada rancangan arsitekturnya BI, ya, dari sistem, ya, aplikasi atau sistem informasi sampai menjadi big data sampai menjadi bisnis intelijen, gitu ya. Jadi perusahaan jadi ringan, nggak numpuk semua pekerjaan itu di Departemen Teknologi Informasi. Nah, gitu ya. Jadi spesialisasi ini memudahkan kita di dalam menerapkan yang namanya bisnis intelijen, ya. Nah, data source, ya, data source sumbernya dari mana? Dari semua aplikasi yang ada dalam perusahaan, dari semua sistem informasi yang digunakan dalam perusahaan. Pastikan bahwa sistem informasi yang digunakan dalam perusahaan itu mencatat, merekod semua proses bisnis perusahaan Anda. Ya, untuk ngurusi konsumen ada CRM, untuk ngurusi data perusahaan transaksi ada ERP, Enterprise Resource Planning. Ya, kemudian ada data-data transaksi dan ada OLTP, ada OLEP gitu ya, Online Transaction Processing, Online Analytical Processing. Itu semuanya harus dipilah-pilah semua data-data ini ya. Sorry, maaf, aplikasi-aplikasi atas informasi ini. Karena outputnya adalah data yang nanti akan kita inputkan sebagai data warehouse. Ya, jadi data source ini pastikan semua sistem itu ada yang namanya aplikasinya atau softwarenya. Ya. Kalau sudah, maka outputnya adalah ditaruh di dalam gudang data, data warehouse. Ya. Jadi data warehouse ini ya kan memiliki fungsi ETL, extract, transform, load, ya, dari sumber data. Ya. Nah, kalau sudah ditata ya data warehouse menata data lah ya, menata data ya supaya data itu lebih lebih sistematik ya sesuai dengan properti dari data tadi itu atau karakteristik data tadi itu. Ya kalau penjualan ya penjualan. Penjualan juga bisa disajikan, bisa dipilah-pilah per tahun, per bulan, per harian, mingguan, dan seterusnya dan seterusnya ya. Jadi semakin detail data itu maka semakin mudah nanti BI itu menggunakannya ya. Nah, kemudian BI, nah BI menggunakan data-data tadi itu untuk apa? Untuk dianalisa. Dianalisa menjadi apa? Informasi. Dianalisa menjadi pengetahuan. Dianalisa menjadi keputusan strategis. Nah, gitu ya. Lalu secara ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Itu arsitektur daripada uh, bisnis intelijen gitu kan. Yang itu ya itu melibatkan daripada sumber data, data source, data warehouse ya, atau big data sampai ke BI ya. Disinilah diterapkan untuk analisa multidimensional, exploratory data analysis, time series, data mining dan optimization. Nah, ini sudah wilayahnya BI ya, metode-metode analisa yang digunakan oleh BI gitu ya. Nah, saya harapkan Anda nanti kalau tugas akhir ya sudah mulai mengarah di sini. Ya. Jadi saya belum tahu ini tugas akhirnya anak manajemen ya dari Pak Kaprodi ya. Tapi saya harapkan Anda nanti kalau tugas akhir ya sudah mulai menggunakan konsep business intelligence. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah urutannya ya. Data source, data sumber tadi saya singgung, dikumpulkan outputnya di gudang data, ya kemudian data itu dipilah-pilah, ya dianalisis secara matematik, ya dengan statistical analysis, ya data exploration, ya kemudian data tadi itu di diolah, di mining, ya supaya apa? Supaya menjadi model pembelajaran, ya model pembelajaran data mining, ya kemudian optimisasi dan decision. Nah, inilah wilayah daripada business intelligence ya, mulai dari sini ya. Oke, saudara, pertanyaan saudara? Halo? Halo? Iya lah, Pak. Ya, jelas. Iya, Bapak.
Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Mhm. Jelas, Bapak. Ya, terima kasih ya responnya saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, siklus daripada bisnis intelijen itu adalah bermuara kepada keputusan ya. Tadi saya sebutkan bahwa di era sekarang ini kan keputusan itu harus diambil dengan cepat ya, apalagi itu bisnis sekarang ini kan sudah menggunakan teknologi informasi ya. Jadi cepat menganalisa perubahan ya situasi ya, cepat menganalisa kondisi perusahaan ya. Jadi dengan cara seperti itu saudara-saudara, jika suatu perusahaan itu memiliki suatu konsep seperti ini gitu kan, ya maka bisa dipastikan perusahaan itu cepat cepat ya itu untuk berkembang ya, berkembang dan juga bisa survive di era-era yang katakanlah sulit ya saat ini seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, itu faktor-faktor yang mendukung daripada itu keberhasilan itu BI di dalam perusahaan ya tentu adalah yang nomor satu adalah kemauan daripada itu perusahaan ya. Kalau perusahaan itu sadar betul dengan yang namanya transformasi digital ya, dan juga sadar betul bahwasannya dia harus merubah cara bisnisnya gitu kan, maka ini apa itu human resource ya di dalam perusahaan itu harus di-upgrade ya. Human resource itu di-upgrade ya supaya apa? Supaya bisa menggunakan yang namanya bisnis intelijen ini ya, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kita membangun bisnis intelijen di dalam suatu environment bisnis ya? Tentu di sini ya ada analisa kebutuhan ya, desain infrastruktur ya, desain katakanlah framework kerangka kerja daripada bisnis intelijen di perusahaan gitu ya. Kemudian itu dibuat satu perencanaan ya, perencanaan untuk membuat suatu prototipe bisnis intelijen gitu kan, yang itu adalah mampu untuk mengolah data-data menjadi informasi. Informasi diolah menjadi pengetahuan. Pengetahuan digunakan untuk mengambil kebijakan nah, atau keputusan strategis ya. Jadi harus dirancang ya, dirancang supaya apa? Supaya bisnis intelijen itu menjadi menjadi suatu uh, itu menjadi satu metode utama di dalam melaksanakan operasional dari suatu bisnis atau perusahaan ya. Oke, ada pertanyaan saudara? Oke, ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh portofolio ya atau metodologi di dalam bisnis intelijen di dalam perusahaan ya, data mining, optimization, time size analysis, risk analysis ya, dan seterusnya ini gitu kan, ini semua adalah metode-metode yang bermuara kepada apa, pengambilan keputusan ya, analisa multidimensional ya, relational marketing ya, analisis itu digital marketing, Salesforce planning dan sebagainya seperti itu ya. Nah, dengan cara seperti ini saudara-saudara, perusahaan itu memiliki pengetahuan ya. Perusahaan itu sebagai sebagai learning organization ya, sebagai organisasi pembelajaran. Kenapa seperti itu? Karena eh, current situation daripada pasar atau ekonomi itu selalu berubah. Kalau perusahaan itu tidak dirancang sebagai learning organization ya, dengan metode-metode seperti ini gitu kan, maka dia hanya mikir produksi jualan. Nah, padahal ada yang metode-metode teknologi informasi yang bisa dilibatkan di dalam pengembangan perusahaan ya. Jadi saya harapkan nanti kalau Anda tugas akhir sudah selesai di manajemen, paling tidak bisa menggunakan contoh-contoh seperti ini ya. Contoh, analisa risiko menggunakan BI. Itu kan bagus tuh ya. Kemudian time series analysis penjualan. Nah, itu juga bisa gitu ya. Kemudian juga analisa digital marketing. Nah, itu juga bagus dengan bisnis intelligence. Nah, seperti itu ya. Ya, halo, Anda semester berapa semuanya nih, saudara-saudara? Semester 5 izin, Bapak. Nah, semester Semester 5, 5. Pak. Jadi bagus, Ya. Anda nanti masih punya waktu ya untuk mempersiapkan tugas akhir ya. Usahakan tugas akhirnya gitu kan sudah melibatkan yang namanya BI, Business Intelligence ya, sehingga nanti bisa Anda terapkan untuk perusahaan Anda masing-masing ya. Oke, saudara-saudara, Tikon hari ini bab 1 sudah selesai ya. Sekarang kita mau menuju ke bab 2 ya. Ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada, ini saya rekam, nanti saya unggah di YouTube ya, dan diunggah di LMS ya. Tugas Anda adalah membaca bab 2 ya, dari buku yang sudah saya unggah di LMS ya. Bisa saudara ya, membaca ya, supaya nanti itu ada, waktu saya menjelaskan ada diskusi yang lebih interaktif ya. Iya, Pak. Oke, oke. Saya cek dulu, ada pertanyaan belum? Nah, izin bertanya Pak, apakah ada profesi khusus tenaga ahli di bidang BI? Harus ada profesi khusus ini ya. Jadi profesi khusus ini harus diciptakan ya, pakar bisnis intelijen ya. Karena ini sudah menjadi kebutuhan ya. Ya, jadi Anda gitu kan sebagai orang manajemen, orang bisnis gitu kan harus mampu gitu kan menguasai BI ini ya dengan teknologi informasi yang saat ini berkembang ya. Jadi itu saya sebutkan tadi gitu kan, kalau perusahaan-perusahaan itu gitu kan di era sekarang gitu kan pasti butuh sumber daya yang ahli ya. Anda bisa ikut sertifikasi BI ya, ada bisa juga ikut kursus BI gitu kan, banyak sekali kan kursus-kursus softwarenya BI ini kan seperti Power BI dan lain-lain ya. Begitu ya, Saudara Iqbal ya, bagus pertanyaannya ya. Oke, saudara-saudara, betul saya mau izin ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah minggu depan ya. Silakan ditunggu ya. Kemudian nanti ya kita diskusi di forum ya. Terima kasih. Selamat Iya. malam, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Pak.